Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berada di MA Ainus Syamsi Maros guna memenuhi tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Emanuel Fahrezi dengan DIM 220 20 950 20 40. Yang kedua ada S. Ali Lukman Saitalah Hadal dengan NIM 2202 09 50 20 50. saya Fadila Eka Rahayu dengan NIM 220209 50 20 61. Saya atas nama Muhammad Farta Abdillah dengan NIM 2202 095 020 69. Nah, itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Kami akan melanjutkan dengan mewawancarai seorang guru dari sekolah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mewawancarai seorang guru dari sekolah MA Ainus Syamsi Maros. Boleh diperkenalkan, Bu? Iya. Boleh, nama saya Ibu Andi Nuriani SPD, mengajar di MA Ainus Syamsi dengan 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Jerman dan pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian alumni Ibu berasal dari, pada saat itu masih namanya IKIP, Institut Keguruan Ilmu dan Pengetahuan, sekarang UIN ya. Jadi memang Ibu berprofesi sesuai dengan latar belakang pendidikan. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Di sini saya ingin menanyakan tentang etika keprofesionalan guru. Nah, apakah Ibu sebelumnya mengetahui apa itu etika profesionalan guru? Ya, etika profesional guru itu kita mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi karena Ibu itu berasal dari IKIP pada saat itu namanya ya, mengambil jurusan bahasa Jerman, maka Ibu juga mengajar sesuai dengan jurusan Ibu bahasa Jerman di sini. Namun pada zaman dulu ya, sebelum ini terangkat sebagai P3K itu, kalau ada guru yang tidak ada atau belum ada gurunya, misalnya dia dari sosiologi, antropologi dan sebagainya, ada beberapa mata pelajaran yang Ibu bawakan. Itu tidak sesuai dengan profesi, tetapi tuntutan karena gurunya pada saat itu masih kurang. Jadi kadang Ibu diberikan amanah oleh kepala sekolah mengajar ini. Nah, itu tidak sesuai dengan profesi, tetapi Ibu secara pribadi bertanggung jawab dan Ibu belajar banyak membaca, dan kemudian latar belakangnya juga sesuai dengan kan bahasa. Ya, jadi saya suka membaca dan Ibu sangat bertanggung jawab. Jadi kalau masalah etika, kita tahu bagaimana ya mengajar yang baik, latar belakang apa yang diajarkan. Tetapi kalau sekolah tersebut membutuhkan kita, kemudian kita sebagai guru mau belajar, tentunya hal itu kita bisa pergunakan dengan sebaiknya dengan banyak membaca tentunya, karena di luar daripada jurusannya. Tetapi karena Ibu secara pribadi senang mengajar, jadi apapun itu Ibu akan ambil atau terima kalau Ibu mampu, tapi kalau tidak mampu menolak juga. Nah itu, jadi ada beberapa ya yang guru harus tahu bahwa bagaimana dia mengajar dengan baik, teknik-teknik yang harus dia pergunakan supaya kita guru mengajar itu disenangi oleh siswa. Bahwa ada beberapa hal-hal yang penting yang guru harus persiapkan sesuai dengan tuntutan dari pemerintah, seperti RPP harus ada ya. Ya, kemudian kita baca-baca. Kemudian buku-buku yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ibu harus mempunyai buku pegangan. Bahan misalnya kalau di bahasa asing ada kamus yang harus
Nah, tetap benar. Selanjutnya tujuan utama seorang guru itu untuk mendidik siswa. Tujuan utama guru adalah bagaimana dia bisa mencerdaskan warga. Ya. Ilmu yang dia dapatkan pada saat dia kuliah itu harus dia transfer kepada anak didik. Nah, dengan tentunya kalau dalam mengajar bukan hanya ilmu pengetahuan yang dia terapkan, tetapi adab, ya, tingkah laku, pola, kepribadian, semua itu harus selaras. Di samping kita menguasai ilmu pengetahuan yang kita ajarkan, terutama juga adalah tingkah laku siswa itu kan kita sudah tahu bahwa masa-masa perkembangan remaja yang mungkin tantangannya untuk saat ini beda dengan yang dulu. Dimana sekarang anak-anak kalau kita ajarkan harus super sabar karena mereka agak berubah, ya beda dengan pengaruh-pengaruh mungkin karena apa yang dia tonton, apa yang dia lihat secara ini berbeda dengan kita yang dulu. Jadi betul-betul kita harus memberikan pendidikan sebaik mungkin. Di samping itu bagaimana caranya supaya mereka dalam bertingkah laku juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan tingkah laku yang baik. Karena sekarang ada beberapa siswa tidak semua bagus ya dia punya perilaku, ada yang malas, ada yang rajin tapi terlambat datang, ya ada juga seperti itu. Ya kita harus tahu bagaimana caranya supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berbeda dengan di kota, kita ini kan mengajar di MNU Samsi ini kan agak jauh dari kota, ya dia alasannya biasa terlambat karena kendaraan, faktor transportasi yang tidak sama dengan di kota. Jadi kadang ada yang terlambat, kemudian ada juga yang memang saya tanya dulu, dia main HP sampai tengah malam. Itu semua adalah kendala-kendala bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada anak-anak tersebut supaya mereka bisa disiplin untuk datang ke sekolah dan belajar. Kalau boleh tahu, bagaimana seorang guru menciptakan lingkungan mengajar yang asik? Iya. Lingkungan mengajar yang baik atau yang asik menurut anak-anak, ya itu tergantung dari setiap guru. Mereka punya pola mengajar yang berbeda-beda. Kadangkala kalau ibu mengajar, misalnya PKN ya, temanya cinta tanah air. Di situ ada nyanyian. Nah, ibu akan menyanyi bersama-sama dengan anak-anak. Kemudian kadang juga diadakan diskusi, tidak monoton bahwa guru harus menjelaskan seperti ini, guru harus mengatakan bahwa yang ini dicatat, yang penting dan sebagainya. Tidak. Tergantung dari tema apa yang kita bahas pada saat itu. Apakah di situ terdapat cuplikan lagu, kita kasih lagu supaya anak-anak juga tidak terlalu serius tapi santai tapi serius lah. Kenapa tanya ini baru gak batuk? Iya, saya. Masih ada itu. Baik Ibu, bagaimana Ibu menangani konflik kepentingan dalam pekerjaan Ibu sendiri? Bagaimana solusi Ibu dalam menangani hal tersebut? Apabila terjadi konflik ya dalam pekerjaan, kita harus tahu dulu ya bagaimana apa masalahnya. Misalnya kadang ada konflik dengan siswa ya, begitu ya maksudnya. Bisa juga antar guru. Oh ya, antar guru. Kalau konflik secara serius di sini tidak ada, karena kita bisa sharing dengan guru secara ini dari hati ke hati. Lagi pula kita mengajar itu
sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau antar guru sekarang tidak ada. Yang sering terjadi adalah konflik dengan siswa. Kenapa? Kan ada beberapa siswa yang memang kalau terlambat, kalau ibu mengajar di jam pertama, ibu sering beri sanksi dengan berolahraga. Ya itu, mungkin ada juga, jangan dimasuk dulu ibu bla bla. Tetapi setelah ibu berikan pengertian bahwa kalau kalian tidak diberikan sanksi, kalian akan terus menerus seperti itu. Jadi akhirnya karena diberikan sanksi, akhirnya minggu depan dia lebih cepat datang. Jadi konflik yang terjadi bisa kita selesaikan dengan baik dengan memberikan pengertian kepada siswa tersebut. Kalau jam pertama ini ya, kalau ibu mengajar jam pertama. Karena jam pertama itu juga kadang-kadang bisa dimaklumi karena jauh dari sekolah jaraknya. Kemudian ada yang tidak punya teman, ada yang nebeng sama temannya, dimaklumi juga. Yang penting mereka mendapatkan pendidikan. Kira begitu. Ini Bu, kan ini sekolah madrasah ini. Ya. Apakah peran teknologi ini di dalam sekolah ini sangat penting? Ya, sebenarnya sangat penting, tapi kadang-kala karena dia di luar kota, sinyal kadang-kala tidak bagus. Dalam hal ujian sering pakai HP. Tapi kendalanya tidak semua siswa di sini punya HP. Karena dari segi ekonomi tidak sama dengan di kota. Karena dia pinjam atau kalau dia HP-nya rusak karena sudah tua yang dipakai. Jadi teknologi nah itu tadi sinyal, kadang sinyal. Tergantung dari permintaan atau arahan dari Kemenak, ya. Kalau kita harus misalnya dia semester pakai HP, pakai. Kalau tidak memungkinkan pakai kertas saja. Berarti tidak Ya, kadang pakai teknologi. Iya, sudah ada. Ya, kadang-kadang pakai, kadang tidak. Kemudian kalau diwajibkan, pernah memang diwajibkan karena dia harus pakai HP semua. Ya itu pinjam, ada yang pinjam. Memang, tapi ada yang memang sudah punya, ada yang tidak punya. Tutup apa? Alwin, tutup. Tutup Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa ditanyakan. Oh iya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih sudah- Bu atas waktunya. Sama-sama juga karena ini ada agak terganggu kesehatan ya. Iya.